Halo teman-teman, halo sahabat mistis, balik lagi di channel Ngopi Mistis. Teman-teman bantu like and subscribe jika video ini berkualitas, dan jika kalian memiliki komen atau saran, boleh silakan komen di bawah atau bisa langsung DM aku di @channel Ngopi Mistis New Chapter atau Tridarawongo. Oke. Teman-teman, kalian tahu nggak tentang kasus ketiga dari keluarga Donovan yang ditangani oleh Ed and Lorraine Ward? Ini banyak versi. Kenapa aku bilangnya ini banyak versi? Ada dulu aku sempat nonton film Oija sekitar berapa tahun ya? 2 atau 3 tahun yang lalu, film Oija. Itu kalau berdasarkan film, dua orang anak perempuan yang sedang melakukan ritual atau permainan papan Ouija. Itu berdasarkan film, dan hantu atau iblisnya ini menyamar sebagai hantu perempuan, tapi seperti ibu-ibu seperti itu ya, atau nenek-nenek tua kayak gitu ya kalau versi film. Dan kalau versi film nih, keluarga Donovan, dia tidak nggak pindah rumah, tapi tetap pada satu rumah gitu. Kalau versi film sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu aku sempat nonton di bioskop. Itu judulnya kalau nggak salah juga Ouija. Coba kalian searching di YouTube atau Google, itu ada judul filmnya Ouija. Nah, itu kalau versi film ya. Nah, kalau versi realnya, tahun 1974, keluarga Donovan ini pindah rumah. Kemana? Ke California, dengan harapan mereka bisa memulai kehidupan yang baru, mencari suasana baru gitu loh. Terus juga kepala keluarga Donovan, Pak Donovan ini, Ren Donovan ini berharap bahwa dengan berpindahnya rumah baru ini mereka bisa lebih konsentrasi, berharap sesuatu kebahagiaan itu akan datang kepada keluarga mereka. Tapi di balik harapannya itu malah banyak sekali fenomena paranormal atau aktivitas paranormal yang dialami oleh keluarga Donovan ini. Nah, kok bisa? Aku sudah cari dari beberapa sumber dan aku sudah pelajari juga kasusnya. Jadi ternyata ini awalnya bukan hanya ditangani oleh Edward and Lorraine juga ya. Jadi sebelum Edward dan Lorraine ini, sebelumnya juga ada yang menangani. Ada pastor juga, ada polisi juga, ada beberapa orang yang ikut bantu menanganin kasus ini gitu loh. Nah, kita flashback ya. Pada awalnya tahun 1974, keluarga Donovan ini pindah ke California itu bersama satu orang anak laki-laki dan satu anak perempuan. Tapi yang paling kecil ini anak perempuan. Nah, ini versi realnya ya teman-teman ya. Nah, kalau versi filmnya 2 anak perempuan, tapi kalau versi realnya atau faktanya ini satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Sedangkan yang anak laki-laki ini sudah remaja, tapi yang perempuan ini masih kecil, masih anak-anak gitu loh. Lah, berhubung Pak Donovan ini sibuk untuk bekerja, mencari nafkah, dan kakaknya yang laki-laki juga dia sibuk belajar ya, kuliah ya waktu itu. Jadi yang kakaknya yang lagi sibuk kuliah, dan
yang kecil ini ada adik perempuan bernama Patty. Lah si Patty ini sekolah waktu itu kalau sekitar umurnya ya sekitar 10 tahunan. Nah dia itu merasa nggak cocok gitu loh sama teman-teman sebayanya, teman-teman seumurannya gitu loh, merasa nggak cocok. Jadi mungkin si Patty ini adalah pribadi yang introvert ya mungkin, tapi nggak dijelaskan dalam artikel atau sumber-sumber yang aku cari bahwa Patty ini adalah karakter introvert. Lah si Patty ini mencoba menggali gitu loh, nggak ada temen yang pengen deket aku juga nggak cocok dengan mereka kayak gitu. Selama itu di sekolah maupun di kayak halaman-halaman lah deket-deket rumahnya atau tetangganya kan mungkin juga ada punya anak kan, tapi si Patty ini nggak pengen bergaul, atau mungkin si Patty ini nggak cocok dengan teman-temannya gitu loh, entah itu teman daerah rumahnya dia atau teman sekolahnya, dia lebih suka menyendiri gitu si Patty. Jadi pada akhirnya Patty merasa jenuh dong, ini aku nih nggak punya teman, aku pengen punya teman. Nah yang aku pertanyain, bagaimana itu papan Ouija bisa ada dalam rumah tersebut. Nah si Patty ini ternyata dia pada saat ayahnya pergi ya, bapak Donovan pergi dan kakaknya juga sedang kuliah waktu itu. Lah terus habis gitu si Patty ini naik ke lantai atas gitu loh, ke gudang dengan harapan dia menemukan satu mainan anak-anak, mainan cewek, boneka atau semacam apa gitu kan. Ternyata dia menemukan sebuah papan. Sebuah papan ini ada yes dan ada no, number sama huruf gitu ya. Terus ada pinsetnya juga atau arahan papan, bentuknya kayak kerucut gini, ada arahan, terus ada kayak cerminnya gitu di tengahnya. Kan bisa searching modelnya papan Ouija seperti apa. Lah itu pada saat dia menemukan itu, dia membaca tulisannya, ayo kita bermain. Di saat kamu bermain, kamu akan mendapatkan teman baru, kamu akan memiliki kesenangan gitu loh. Dalam papan itu tertulis. Lah dari artikel-artikel yang aku baca, sumber-sumber yang aku sedang analisis juga, dan aku menganalisis dari video yang sudah aku dapat dari internet, dari YouTube, dari manapun. Terus aku juga analisis dari foto-foto yang tersebar di Google. Itu aku juga analisis juga ya. Nah berdasarkan itu ternyata si Patty ini dia mengambil tuh papan itu dengan harapan dia pengen sekedar anak kecil bermain seperti monopoli lah apalah ya zaman dulu ya. Nah pada saat itu tuh si Patty mengikuti petunjuk mainnya ya selayaknya anak bermain lah ya kan. Terus Patty nggak berharap bahwa dia mendatangkan teman atau apa, enggak. Tapi pada saat itu mungkin Patty membuka satu segel atau satu apa ya dalam papan itu gitu loh ya itu yang aku pelajari. Si Patty ini pada saat bermain dia melihat tuh pada cermin yang ada di tengah bisa kerucut itu tuh, dia melihat bahwa di sana ada muncul teman kecil ya, kita bisa bilang itu kalau bahasanya teman hayalan tapi bukan, tapi dia bisa ngajak ngobrol gitu loh. Dia bisa melihat sedangkan orang lain tidak bisa melihat, dia bisa mengobrol, mendengarnya temannya itu ngomong apa, tapi orang lain nggak bisa ngobrol atau nggak bisa dengar temannya itu ngomong apa gitu loh. Nah
itu dia mendapatkan teman yang sama-sama sebaya, sama-sama anak-anak. Itu kalau versi nyatanya, versi realnya. Tapi kalau versi filmnya si Patty ini udah gede, terus dia mendapatkan teman hantu. Teman hantu itu ada nenek-nenek gitu. Kalau versi filmnya ya, nenek-nenek ada ibu-ibu lah, bisa dibilang gitu. Kalau versi filmnya seperti itu lah. Pada saat kita lanjut ke versi faktanya ya, realnya. Pada saat itu si Patty langsung kaget dong, ada keluar nih sebuah mungkin pada saat itu pikiran anak kecil langsung berpikir papan ini ajaib banget gitu ya, bisa mengeluarkan teman, bisa mengeluarkan manusia. Tapi dia benar-benar real ngeliat itu gitu loh. Lah pada saat beberapa hari dia berteman dengan si hantu anak kecil itu, dia mengalami keanehan, kayak bermain sendiri, suka ngobrol sendiri, suka apa-apa sendiri. Kan orang tuanya juga aneh dong. Pak Donovan ini juga aneh dong. Akhirnya Pak Donovan ini membawa si Patty ini ke gereja untuk disucikan seperti itu. Lalu setelah disucikan, Patty merasa lebih plong. Jadi dia bisa berpikir secara sadarnya dia gitu loh, bahwa beberapa hari yang lalu dia dipengaruhi kuasa jahat, kuasa panas, dan sekarang dia sudah kembali di sadarnya pada saat setelah disucikan di gereja saat itu. Setelah disucikan, ini mulai terjadi hal-hal aneh pada keluarga Donovan. Patty menyadari bahwa temannya ini melakukan seluruh hal-hal yang aneh-aneh yang gak ingin dia lakukan gitu loh, pada keluarganya, pada ayahnya, pada kakaknya, kayak gitu kan. Terus aktivitas-aktivitas paranormal, poltergeist, terus ada sampai suara seperti aungan singa atau aungan hewan yang gede banget. Terus habis gitu fenomena benda melayang kan, poltergeist itu. Terus habis gitu pintunya buka tutup sendiri. Kalau menurut artikel seperti itu ya. Rumahnya juga nggak bagus-bagus amat. Rumahnya sederhana tapi memiliki 2 lantai kayak gitu. Ada di pojok juga itu, lantai 2 tuh di pojok itu tempat si papan ini berada gitu loh. Lah setelah seminggu keluarga Donovan ini mengalami hal-hal aneh yang menurut Pak Donovan ini nggak secara logika, akhirnya Pak Donovan mulai meminta pertolongan terhadap polisi, terhadap pastor, terhadap siapapun, tapi tidak membawakan hasil. Pada akhirnya dia datang ke gereja dan dia bertemu suster, dan dia ngomong ini hubungin Edward dan Lauren gitu. Pada saat dihubungi, Edward dan Lauren bersedia untuk datang dan menangani kasus mereka. Nah itu akhirnya pada waktu menanganin itu ini Pak Donovan pindah sementara ke sebuah hotel di daerah California juga. Lah itu juga sama hal-hal paranormal juga terjadi pada keluarga Donovan ini. Nggak hanya, jadi bukan di rumah itu aja ya, jadi intinya mereka kemana pergi, mereka kemana berada ya mereka diganggu, misalnya mereka kayak diikutin seperti itu loh. Lah mereka kayak mengejar penjelasan dari Edward dan Lauren dong, seperti apa gitu loh. Nah pada saat mereka kembali lagi ke rumah tersebut, dan Edward dan Lauren meminta pertolongan untuk doa bersama gitu loh, sama satu orang pastor lagi. Ternyata Lauren bilang bahwa ada satu gerbang dimensi yang dibuka gitu.
oleh anak tersebut. Dikiranya pertama dikiranya itu keluarga Donovan adalah keluarga yang memuja setan. Ternyata tidak, anak-anak tersebut atau si Patty mengaku, ya saya memainkan permainan papan itu. Tapi saya berharap ingin hanya bermain saja, nggak untuk terjadi kekacauan seperti ini. Si Patty bilang begitu, maafkan saya, si Patty bilang begitu kan. Pada saat itu ya Loren dan Ed dan juga pastor berusaha sebaik mungkin dong untuk mengklirkan masalah-masalah yang sudah terjadi. Memang cukup berat sih. Kasus ketiga ini yang ditangani oleh Ed dan Loren, sebuah kasus yang tidak difilmkan gitu loh, tidak masuk dalam perfilman. Kenapa? Karena keluarga Donovan sendiri nggak pengen untuk disebarluaskan seperti itulah. Tapi pengalaman ini ditulis sama Edward dalam sebuah buku seperti itu. Lah, pada saat mereka menangani hal-hal seperti ini Pak di rumah keluarga Donovan, itu banyak yang terjadi sampai seperti rumahnya kayak seolah gempa bumi, terus kayak seolah rumah itu terbakar, padahal tidak. Tapi memang banyak fenomena poltergeist yang terjadi di sana, barang-barang sampai pecah semua, apapun. Tapi pada intinya kekuatan doa mengalahkan itu semua gitu loh. Jadi iman mereka lebih kuat untuk bisa mengalahkan iblis itu. Jadi sebuah iblis yang sebuah portal yang sudah dibuka mengeluarkan iblis atau eksistensi jahat dan power yang kuat itu menyamar sebagai hantu anak kecil untuk mempengaruhi alam bawah sadar si Patty ini tadi, kayak gitu. Jadi pada yang lebih tepatnya sih mungkin kalau menurut aku ya, jadi mungkin sebelum keluarga Donovan itu berada atau membeli rumah tersebut yang berada di California, mungkin rumah tersebut sebelumnya ditempatin dengan oleh orang-orang yang memang melakukan praktek paranormal seperti itu, atau melakukan sebuah praktek-praktek satanik seperti itu. Karena Pak Ed dan Loren mendeteksi bahwa dalam papan itu memiliki satu mantra gitu. Udah kayak ada segelnya gitu loh, kayak ada kuncinya. Kebetulan pas si Patty memainkan itu, kuncinya terbuka secara tidak sengaja. Jadi terjadilah hal-hal yang seperti itu, atau hal-hal yang nggak diinginkan oleh keluarga Donovan. Nah teman-teman, jika kalian ada pertanyaan soal cerita keluarga Donovan ini, aku keep dulu. Silahkan kalian komen di bawah atau DM aku di Tridarangwungu Instagram atau ngopi mistis new chapter. Boleh kalian komen, kalian DM saran kalian, omong kalian tetap aku dengar, tapi aku harus skip dulu. Nah, aku akan bahas untuk lebih dalam lagi soal papan Ouija gitu dan ritualnya papan Ouija tersebut. Ya teman-teman, thank you atas dukungan kalian supaya channel ini tetap terus berjalan. Terima kasih. Bye bye sahabat mistis.